Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Rabu 26 November tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 12 ayat 1 sampai 14. Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu untuk memilikinya, selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat, di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tenteram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dengan tema menjaga kesucian hidup sebagai ibadah. Pernahkah kita berkomitmen untuk meninggalkan kehidupan lama atau dosa dan kembali hidup suci di hadapan Tuhan? Jikalau pernah, melalui firman Tuhan hari ini, kembali kita belajar bagaimana cara menjaga kesucian hidup sebagai ibadah kepada Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini memberikan ketetapan dan peraturan yang harus dilakukan dengan setia oleh umat Israel. Di ayat yang pertama. Dalam ketetapan dan peraturan ini, yang Allah inginkan adalah pertama, menghancurkan penyembahan berhala di ayat 1-3. Kedua, umat harus menyembah Tuhan ayat 4-7. Ketiga, umat harus menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama atau dosa mereka di ayat 8-12. Keempat, umat senantiasa menjaga kesucian ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan di ayat 13-14. Oleh karena itu, untuk melakukan semuanya itu dibutuhkan komitmen dan kesabaran umat Israel agar segala perintah dan ketetapan Tuhan itu dapat dijalankan dengan baik. Dengan demikian mereka pun mampu menjaga kesucian hidup
sebagai suatu ibadah yang sejati kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan? Apakah kita sedang berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama? Ataukah tidak sama sekali? Sama halnya dengan umat Israel, kita pun dituntut untuk terus menjaga kesucian hidup sebagai suatu ibadah kepada Tuhan. Menjaga kesucian hidup harus disertai dengan komitmen yang kuat, yakni ketekunan dan kesabaran. Selain itu diperlukan juga keberanian untuk meninggalkan semua kebiasaan lama, yakni kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Dengan demikian, persekutuan dengan Tuhan menjadi persekutuan ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita belajar memfokuskan diri hanya kepada kebaikan-kebaikan Tuhan dengan selalu mengingat akan kasih kebaikannya, sehingga apa yang menjadi ketetapan Tuhan dapat kita jalani sebagai suatu ibadah yang sejati kepada Tuhan. Teruslah berusaha dan tidak menyerah. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berkomitmen penuh untuk meninggalkan dosa dan kehidupan lama kami, dan dengan berani menghancurkan setiap berhala atau kebiasaan buruk yang merusak hubungan kami dengan Engkau. Kami menegaskan bahwa kami memilih untuk hanya menyembah dan beribadah kepada Tuhan, menjaga setiap ketetapan Tuhan sebagai bentuk kesucian hidup yang sejati. Kami mohon ketekunan dan kesabaran agar kami mampu menjaga kesucian hidup dan ibadah kami, tidak menyerah pada godaan dan terus berfokus pada kebaikan-Mu. Kami berjanji untuk menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai-Mu, menjadikan persekutuan dengan-Mu sebagai persekutuan yang memuliakan nama-Mu. Kami memfokuskan hati kami pada kasih dan kebaikan-Mu, sehingga setiap tindakan dan ketetapan yang kami lakukan menjadi suatu ibadah yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.